Halo, perkenalkan nama saya Francisca Malisa dengan NIM 512022-030. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang notebook atau yang berbasis Google Colab yang kami buat, yaitu Smart Blackroot Detector. Nah, pada sistem deteksi penyakit ini kami mendeteksi daun pada tanaman yang berfamili Brassica menggunakan teknologi machine learning. Jadi tanaman ini mengalami penyakit, atau yang kami mau deteksi itu adalah penyakit busuk hitam pada tanaman yang berfamili Brassica. Nah, pada video ini saya akan membahas proses mulai dari upload dataset, pelatihan model CNN, prediksi gambar daun, hingga penyimpanan riwayat prediksi secara otomatis. Nah, untuk langkah pertama, sebelum menjalankan model machine learning yang akan dilaksanakan ini, kita pertama-tama mengimpor semua pustaka atau library yang kita butuhkan. Nah, mulai dari library dasarnya seperti OS, kemudian random, hingga library khusus seperti deep learning, yaitu contohnya TensorFlow, Keras, NumPy, dan OpenCV. Nah, di library ini kita akan memproses gambar. Jadi, library ini akan membantu kita dalam memproses gambar, membangun arsitektur model, melatih model, serta membuat prediksi yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, setelah semua library telah kita siapkan, kita bisa lanjut ke proses pemrosesan data dan penggunaan atau pembangunan model. Nah, oke. Untuk pertama-tama atau langkah pertama yang kita lakukan dalam proyek ini, yaitu kita memuat dan menyiapkan dataset. Nah, kita tetapkan jalur directory dataset, daftar label kelasnya, yaitu antara yang sehat dan sakit, kemudian parameter penting seperti ukuran gambar, ukuran batch, dan jumlah epoch untuk pelatihan nantinya. Nah, selanjutnya pengguna diminta untuk mengunggah file dataset berupa zip, kemudian file ini akan diekstrak secara otomatis ke folder kerja. Nah, setelah semua library siap, kita bisa lanjut ke proses pemrosesan data dan pembangunan model. Nah, jadi setelah kita mengunggah file dataset berupa zip-nya, kemudian setelah filenya diekstrak atau file datasitnya itu, kita pastikan folder dari Brassica dataset ini sudah berisi 2 subfolder, yaitu yang sehat dan yang sakit. Nah, masing-masing itu akan berisi gambar daun untuk pelatihan model. Nah, kemudian datasetnya itu siap untuk digunakan dalam proses training. Oke, setelah datasetnya berhasil dimuat, langkah berikutnya itu kita melakukan data augmentation dan pre-processing. Nah, di sini kita menggunakan image data generator dari Keras untuk memperluas variasi data pelatihan tanpa menambah jumlah dari gambar aslinya. Nah, beberapa teknik augmentasi yang digunakan itu antara lainnya ada rotasi, zoom, shear, dan horizontal flip. Nah, selain itu, semua gambar dinormalisasi dengan skala 0 hingga 1. Kemudian kita juga membagi data menjadi 2 subset, 80% untuk training dan 20%-nya itu untuk validasi. Kemudian kita buat 2 generator, yaitu train generator untuk data pelatihan dan file generator untuk data validasi. Nah, keduanya ini akan membaca gambar secara langsung dari folder dan mengubah ukurannya menjadi 128 x 128 pixel. Kemudian dengan processing ini kita bisa memastikan bahwa model yang akan dilatih memiliki data yang beragam dan terstandar, sehingga mampu mengenali pola lebih baik dan menghindari overfitting.
Perkenalkan, nama saya Alicia. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai CNN model arsitektur. Berikutnya, kita membangun arsitektur model CNN atau Convolutional Neural Network menggunakan sequential dari keras. Nah, model ini dirancang untuk mengklasifikasikan gambar daun menjadi dua kelas, sehat dan sakit. Struktur model terdiri dari 3 blok utama, yaitu Cons 2D dan Max Pooling, yang berfungsi mengekstraksi fitur dari gambar yang diinput. Setelah itu, fitur dipadatkan dengan Python. Kita tambahkan dense layer sebagai classifier dengan aktivasi ReLU untuk mencegah overfitting. Kita gunakan dropout sebesar 50%. Terakhir, output layer menggunakan softmax untuk menghasilkan probabilitas dari dua kelas yang diprediksi. Model sekarang siap dikompilasi dan dilatih menggunakan data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Setelah arsitektur CNN selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mengcompile model. Di sini kita menggunakan optimizer Adam yang umum digunakan karena kemampuannya untuk menyesuaikan learning rate secara adaptif. Untuk fungsi loss, kita pilih categorical cross entropy karena kita memiliki dua kelas dan menggunakan one hot encoding. Model juga akan memantau metrik akurasi selama proses pelatihan. Kemudian kita memanggil model summary untuk melatih atau melihat ringkasan struktur model, termasuk jumlah parameter yang akan dipelajari. Langkah ini berguna untuk memastikan model dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Model sekarang sudah siap untuk tahap pelatihan menggunakan data augmented yang telah kita siapkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Jennifer dengan NIM 512024-014. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah melatih model yang sudah kita bangun menggunakan data training dan validasi. Proses training yang dilakukan dengan menjalankan perintah model fit, di mana kita memasukkan generator data pelatih, jumlah epos, dan data validasi untuk evaluasi performa model. Selama proses ini, model akan mempelajari dari pola dari gambar daun dan mencoba minimalkan nilai loss serta meningkatkan akuransi. Hasil dari proses pelatih akan disimpan dalam variabel history yang nantinya bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan perkembangan akurasi dan loss dari model. Proses pelatih ini merupakan inti dari machine learning karena disinilah model belajar dari data untuk bisa melakukan prediksi yang akurat. Setelah proses pelatihan selesai, langkah penting berikutnya adalah menyimpan model yang sudah terlatih. Kita gunakan fungsi model save untuk menyimpan seluruh arsitektur dan bobot model ke dalam sebuah file bernama Blackroot model H5. Dengan menyimpan model ke file, kita bisa memuatnya kembali di lain waktu untuk melakukan prediksi tanpa harus melatih ulang dari awal. Model sekarang siap digunakan untuk mengidentifikasikan kondisi daun berdasarkan gambar yang diunggah pengguna. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Francisca Rindi dengan NIM 512024-002. Selanjutnya, setelah model selesai dilatih, kita perlu mengevaluasi performnya dari waktu ke waktu dengan melihat grafik training history. Di sini kita akan visualisasikan dua metrik utama, akurasi dan loss, baik untuk data pelatihan maupun data validasi. Grafik pertama menunjukkan bagaimana akurasi model meningkatkan seiringnya bertambah epochs. Perbedaan antara training dan validation akurasi bisa menjadi indikasi apakah model mengalami overfitting atau tidak. Sementara itu, grafik kedua memperlihatkan nilai loss semakin rendah. Nilai loss berarti prediksi model semakin mendekati target sebenarnya. Dengan grafik ini, kita bisa mengevaluasi stabilitas dan generalisasi model sebelum digunakan untuk prediksi nyata. Selanjutnya, setelah model disimpan, kita bisa menggunakannya untuk melakukan prediksi pada gambar baru yang diunggah oleh pengguna. Langkah pertama, pengguna akan mengunggah file gambar daun menggunakan fungsi
file upload. Setelah gambar diunggah, sistem akan memeriksa apakah file tersebut adalah gambar dengan format PNG atau JPG. Jika iya, gambar akan dibaca dan diubah ukurannya menjadi 128 dikali 128 pixel. Lalu, gambar akan diproses dan dinormalisasi agar siap dimasukkan ke model. Model kemudian diprediksi kelas dari gambar tersebut, apakah daun tergolong sehat atau tidak. Sehat, yaitu sakit, berdasarkan nilai probabilitas tertinggi. Hasil prediksi ditampilkan di atas gambar dengan presentasi keyakinan model. Dengan ini, pengguna bisa mengetahui kondisi kesehatan daun secara langsung hanya dari gambar yang diunggah. Selanjutnya saya akan mencoba bagaimana mengupload foto yang kita inginkan, mulai dari foto sehat. Pertama kita running dulu, lalu kita choose file, kita mengupload foto sesuai dengan yang diminta. Yang pertama kita membuka Brassica dataset, lalu kita buka folder sakit, contohnya kita pilih random aja fotonya, yang penting dia satu file dengan kelas sakit. Kita coba ambil image 54, lalu kita upload. Nah, gambar yang diunggah berarti hal ini pernyataan sesuai dengan kode bahwa jika foto sakit maka akan memprediksi juga sakit. Itu prediksinya sakit dengan nilai 99,88%. Selanjutnya kita akan mencoba dengan tanaman yang sehat. Kita running ulang, kita choose file, kita buka Brassica dataset, pilih folder sehat, buka kembali secara random image 53, klik open. Dia akan memproses bahwa hal ini sesuai, yaitu prediksinya sehat dengan nilai 100%, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Reta Julia Corterial dengan NIM 512240006. Setelah model memprediksi apakah daun tergolong sehat atau sakit, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan pengendalian berdasarkan hasil tersebut. Untuk itu, kita menggunakan fungsi Get Pest Control Recommendation yang mengembalikan status tanaman dan daftar tindakan sesuai dengan label prediksinya. Setelah hasil prediksi diterima, sistem mengambil fungsi rekomendasi untuk menampilkan status tanaman serta langkah-langkah pengendalian yang dapat dilakukan. Jika tanaman terdeteksi sehat, sistem menyarankan untuk melanjutkan perawatan standar. Jika tanaman sakit, sistem akan merekomendasikan beberapa tindakan seperti aplikasi bakteriofag, pemangkasan daun terinfeksi, dan penggunaan benih sehat. Dengan adanya fitur ini, sistem tidak hanya mendeteksi kondisi tanaman, tetapi juga memberikan solusi yang sesuai sehingga pengguna bisa langsung mengambil tindakan tepat untuk menjaga kesehatan tanaman. Nah, di sini saya akan menguji coba bagaimana sih dari hasil foto yang kita deteksi akan memberi rekomendasi baik ketika tanaman itu sehat maupun sakit. Nah, kita mulai contohnya dari yang sehat. Nah, prediksi sehatnya 100%, otomatis kita mengharapkan untuk perawatannya pasti perawatan yang standar. Nah, kita running. Nah, jika menunjukkan hasilnya berhasil, maka dia akan memberi status. Nah, pertama, statusnya tanamannya sehat. Nah, selanjutnya tindakan pengendalian, yaitu lanjutkan perawatan rutin seperti penyiraman dan pemupukan, lalu pantau kondisi secara berkala untuk deteksi dini gejala penyakit, lalu pastikan sirkulasi udara baik dan hindari kelembapan berlebih. Nah, tentu saja dari hasil yang kita harapkan ini bahwa benar, jika prediksinya sehat, maka status tanamannya juga pasti sehat dan pengendaliannya hanya hal-hal yang standar. Lalu, jika yang kita gunakan adalah tanaman sakit, kita harus running untuk memprediksi gambar. Kita pilih tanaman yang sakit. Contohnya seperti image 13. Nah, bisa terlihat tanamannya ada bercak-bercak kecoklatan. Nah, prediksinya benar. Prediksinya sakit, yaitu dengan nilai 67,29%. Nah, apa sih yang kita harapkan? Pasti memerlukan tindakan yang lebih intensif dibandingkan tanaman yang sehat. Kita running fungsi rekomendasi. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa statusnya tanamannya sakit. Betul, ini sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu, tindakan pengendaliannya ada beberapa rekomendasi yang bisa digunakan, yaitu menggunakan mengaplikasikan bakteriofag FOX2 dan FOX6 bersama kalsium klorida, lalu periksa sanitasi lahan dan lakukan rotasi tanaman. Selanjutnya aplikasikan mikroorganisme antagonis seperti Bacillus amyloli vivaciens,
pantau perkembangan gejala, lakukan pemangkasan, gunakan benih sehat, pertimbangkan perlakuan benih dengan air panas. Nah, dari kedua hasil tersebut memastikan bahwa prediksi yang dilakukan adalah benar. Selanjutnya, kita mengambil hasil prediksi dari model dan melakukan analisis lebih lanjut. Pertama-tama, kita identifikasi kelas hasil prediksi dengan mengambil indeks probabilitas tertinggi, lalu mencocokkannya dengan label sebenarnya. Untuk memastikan mapping label benar, kita definisikan ulang label 0 sebagai sakit dan 1 sebagai sehat. Kemudian kita hitung skor kesehatan daun, yaitu nilai antara 0 hingga 100 yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan tanaman dalam kondisi sehat. Jika prediksi menunjukkan sakit, maka skor dihitung sebagai kebalikannya untuk mencerminkan tingkat kesehatan. Berdasarkan skor ini, sistem menentukan tingkat risiko penyakit menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, atau tinggi, lengkap dengan emoji visual agar lebih mudah dipahami. Akhirnya, hasil analisis disimpan dalam bentuk dictionary untuk keperluan mempercatatkan atau integrasi sistem lanjut. Dengan langkah ini, pengguna tidak hanya mendapatkan hasil klarifikasi, tapi juga penilaian risiko dan saran praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Saya akan memberi tutorial bagaimana sih cara mengambil hasil prediksi dari model dan melakukan analisis lebih lanjut. Pertama, kita choose file. Lalu pilih Brassica dataset, pilih tanamannya sakit, kita pilih image 45. Klik open. Nah, dia akan membaca bahwa prediksi sakitnya 100%. Selanjutnya, fungsi rekomendasi akan memberi status tanaman sakit dan memberikan tindakan pengendalian. Nah, untuk mengambil hasil prediksi, kita running. Nah, hasilnya menyatakan bahwa hasil analisis daun skor kesehatan 0/100, maka akan memberi tanda simbol merah seperti ini, risiko penyakitnya pasti tinggi. Lalu sarannya akan segera melakukan pengendalian intensif dan periksa tanaman lainnya. Nah, jika kita menggunakan tanaman yang sehat, kita kembali ke bagian prediksi gambar, choose file, lalu pilih tanaman yang sehat, image 31 contohnya, di open. Nah, sini menyatakan bahwa tanamannya sehat 100%. Fungsi rekomendasinya tentu saja yang standar. Nah, status tanamannya sehat. Kita klik mengambil hasil prediksi. Nah, hasilnya skor kesehatan 100/100 dan simbolnya berubah menjadi warna hijau. Risiko penyakitnya rendah dan saran tanaman itu tanamannya dalam kondisi sehat dan hanya melanjutkan perawatan rutin. Selanjutnya, untuk menyimpan wilayah prediksi yang telah dilakukan, kita menggunakan format CSV agar mudah diakses dan dianalisis nantinya. Pertama, sistem akan mengecek apakah file wilayah prediksi CSV sudah ada. Jika belum, filenya akan dibuat secara otomatis lengkap dengan baris header. Kemudian, setiap kali pengguna mengunggah gambar dan mendapatkan hasil prediksi, data tersebut langsung disimpan ke dalam file CSV. Data tersebut file gambar, label, hasil prediksi, tingkat kepercayaan model, dan saran pengendalian yang diberikan. Dengan fitur ini, pengguna bisa menyimpan seluruh wilayah deteksi penyakit tanaman secara otomatis, sehingga memudahkan pelacakan, pelaporan, atau analisis tren di kemudian hari. Selanjutnya saya akan memberi cara bagaimana menyimpan hasil riwayat prediksi ke dalam format CSV, sehingga data yang sudah kita deteksi tadi bisa kita buat dalam bentuk Excel dan bisa kita download hasilnya tanpa kita perlu untuk mencatatnya sendiri. Dia akan otomatis tersimpan dalam Excel. Nah, kita running kembali dari awal. Choose file, sehat. Pilih image 82. Nah, hasilnya tanamannya sehat 100%. Fungsi rekomendasi, tanamannya sehat. Ambil hasil prediksi. Skor kesehatannya itu tinggi dan risiko penyakitnya rendah. Selanjutnya ini adalah step yang paling penting, itu kita menyimpan hasil riwayat prediksi. Kita klik, lalu kita menampilkan riwayat prediksi. Nah, hasilnya akan muncul di sini dengan image 82, prediksinya sehat, confidence 100%. Kita ulang lagi. Caranya dilakukan dengan proses yang sama. Sebagai penutup, kita bisa melihat kembali hasil-hasil prediksi yang telah dilakukan sebelumnya dengan membaca file
CSV yang telah kita simpan. Kemudian kita menggunakan library Pandas untuk membuka dan menampilkan isi file riwayat prediksi CSV. Nah, perintah dari df-tail 10 akan menampilkan 10 baris terakhir dari riwayat prediksi, termasuk informasi waktu prediksi, nama file gambar, label yang diprediksi, tingkat kepercayaan, dan rekomendasi tindakan. Dengan demikian, seluruh proses dari pelatihan model, prediksi gambar daun, kemudian pemberian rekomendasi pengendalian, hingga pencatatan hasil analisis telah selesai. Nah, sistem ini dapat membantu petani dan praktisi pertanian dalam mendeteksi penyakit tanaman yang lebih cepat dan akurat. Terakhir, kita siapkan fitur untuk mengunduh riwayat prediksi dalam format CSV. Hal ini memudahkan pengguna untuk menyimpan hasil deteksi ke perangkat mereka, baik untuk laporan, dokumentasi, atau analisis lebih lanjut. Dengan satu baris perintah, pengguna bisa langsung mengunduh seluruh riwayat prediksi yang telah dilakukan selama sesi ini. Fitur ini menjadi pelengkap penting dalam sistem Smart Black Root Detector untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di bagian terakhir ini yaitu menampilkan riwayat prediksi. Nah, sebelum kita menyimpan gambar yang sudah kita prediksi, kita harus mengecek kembali dengan menampilkan riwayat prediksi yang sudah kita cek tadi. Nah, setelah semua data yang sudah kita gunakan muncul di sini, nah contohnya saya gunakan ada sekitar 10 data. Nah, setelah semua data sesuai dengan yang kita harapkan, kita akan klik di bagian ini, unduh file CSV hasil prediksi. Ini otomatis akan mengunduh dalam bentuk Excel. Nah, riwayat prediksi sudah terdownload, maka akan menghasilkan data-data mulai dari nama file, label, confidence, dan rekomendasi. Otomatis data yang kita buat tadi tidak akan hilang karena kita sudah menyiapkan kode untuk menyimpan otomatis dalam bentuk Excel. Sampai di sini, seluruh alur dari pelatihan model hingga pelaporan telah berhasil dijalankan. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini, dan semoga sistem ini bermanfaat bagi pertanian digital yang lebih cerdas.